Di video ini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara mendapatkan cuan pada saat harga kripto lagi turun. Umumnya, waktu kita mau cari cuan, kita kan beli aset di harga rendah, lalu jual di harga tinggi. Aktivitas seperti itu masuk di pasar spot. Spot itu kalian nggak bisa mendapatkan keuntungan ketika kalian mau jual dulu dan buyback di bawah. Ketika kalian mau melakukan penjualan dan mencari keuntungan di saat harga kripto turun, kalian harus masuk ke pasar futures. Kita bagi jadi dua dulu ya, pasar spot dan pasar futures. Spot ini adalah tempat di mana kalian membeli aset nyata walaupun berbentuk digital. Jadi kalian memiliki asetnya. Ketika harganya naik, kalian jual dapat untung, seperti aktivitas pada umumnya. Tapi kalau harganya turun, kalian akan rugi juga. Hanya saja kerugiannya nggak membuat kalian kehilangan seluruh dana. Kalian tetap megang asetnya, supaya nanti kalau kalian harganya bisa BEP, ataupun harganya naik, kalian tetap bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan kalau futures, ini ibarat kontrak terhadap harga yang kalian spekulasi di masa yang akan datang. Contoh gini, kalian ini kan future nggak memiliki suatu asetnya, sedangkan kalau spot memiliki asetnya. Futures ini, kalian berspekulasi bahwa harganya akan naik, maka kalian ngambil kontraknya. Lalu saya yakin harganya akan turun setelah saya analisa, maka kalian juga ambil kontraknya. Nah itu disebut futures, kalian nggak memegang asetnya. Kelebihan dari futures adalah kalian bisa kontrak untuk jual terlebih dahulu dan beli di belakangan. Sedangkan kalau spot kan nggak bisa. Cuma kalau kita lihat dari sisi resiko, spot ini lebih aman daripada futures. Spot itu konservatif, futures itu agresif. Karena futures, waktu kalian rugi, kalian bisa kehilangan seluruh dana kalian dalam sekejap. Sedangkan kalau spot nggak bisa kehilangan dana, hanya bisa rugi. Nah cuma berbanding lurus juga ya, resiko sama reward itu juga berbanding seimbang. Ketika kalian bisa mendapatkan profit besar di future, kalian bisa mendapatkan loss yang besar juga di futures. Ketika kalian mendapatkan profit kecil di pasar spot, ya sama, loss kalian juga kecil. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pasar future-nya karena kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan profit pada saat harga turun. Ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan pada saat ingin main di futures. Yang pertama, leverage. Leverage ini adalah aktivitas perkalian dari jumlah modal yang kalian miliki. Contoh, saya punya modal $1.000. Lalu saya ingin pinjam uang, tujuannya untuk memperbesar modal saya. Saya mau pinjam 5 kali lipat. Jadi modal saya 1.000 bisa bermain di harga 5.000. Artinya, saya menggunakan leverage 5 kali. Ketika modal saya sama 1.000, lalu saya mau pinjam uang, sampai total posisinya saya adalah 10.000, maka saya pinjam, saya leverage sebanyak 10 kali. Nah, begitulah leverage bekerja. Ketika modal saya makin besar, profit yang bisa saya dapatkan juga semakin besar. Tetapi, resiko yang saya dapatkan juga lebih tinggi. Jadi, kalian harus ingat, leverage ini membantu kalian mendapatkan profit besar, tapi juga loss kalian menjadi lebih besar pada saat kalian terlalu banyak leverage-nya. Kalau kalian tanya, leverage yang bagus itu di angka berapa? Ketika leverage kalian di bawah 10, itu termasuk konservatif dan lebih aman. Ketika leverage kalian di atas 10, itu sudah termasuk agresif dan lebih berbahaya. Karena 10% aja pergerakannya di pasar futures itu, jika berbalik arah, maka kalian akan kehilangan seluruh dana kalian. Itulah kalau di pasar futures dan kalian menggunakan leverage. Lalu yang kedua, spread. Spread ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Contoh misalnya Bitcoin harganya 100.000. Nah, ada orang mau beli di harga 100.000 juga, ada orang mau jual di harga 101.000. 100.000 dan 101.000 itu selisihnya berapa? Jawabannya adalah 1.000. 1.000 ini adalah spreadnya. Nah, kenapa kok spread harus kita pertimbangkan? Karena kita akan melihat volatilitas harga itu dari spreadnya. Spread ini adalah ibarat biaya tersembunyi. Kalian barusan mau beli, lalu tiba-tiba kenapa pergerakannya langsung cepat naik atau kenapa pergerakannya langsung cepat turun? Oh, ternyata spreadnya ini rendah atau spreadnya ini tinggi. Nah, pertimbangannya di sana. Untuk koin-koin besar, biasanya spreadnya rendah. Spread rendah berarti bagus. Untuk koin-koin kecil, spreadnya tinggi. Kalau spread tinggi berarti negatif. Berarti baru aja orang mau beli sekali, tiba-tiba bisa naik 5%, 10%. Kalau saya main di futures pakai leverage 10 kali, sudah habis itu uangnya. Jadi perhatikan juga spreadnya. Semakin padat, berarti semakin bagus. Karena spreadnya berarti semakin rendah. Spread yang baik ya, itu kalian harus batasi di angka 0,05%. Artinya kalau angka spread melebihi 0,05%, kalian harus perhatikan ulang koin yang kalian masuki. Nah, terutama kalau kalian main di koin-koin kecil, biasanya spreadnya terlalu jauh itu. Itu berbahaya sekali ketika terjadi volatilitas yang ekstrim. Lalu yang ketiga, ada slippage. Slippage ini ibarat biaya kepleset di mana harga yang mau kalian masuki nggak sesuai. Contoh, saya mau masuk Bitcoin di harga $100.000. Ternyata tereksekusi di market 99.800. Lalu 200-nya kemana? 200 itulah yang disebut slippage. Jadi, harga yang mau kalian tuju sama tereksekusi nyatanya berbeda.
Nah, berbedanya ini disebut slippage. Lalu kalian harus perhatikan slippage tinggi atau slippage rendah. Ketika koin ini besar, maka slippage-nya akan rendah. Berarti ketika kalian membeli suatu aset, harganya nggak akan beda-beda jauh kok. Tapi kalau koin yang kecil, ini beresiko juga. Kalian mau beli di harga 90.000, lalu ternyata kok tereksekusinya di harga 87.000, itu kan presentase slippage-nya kan terlalu tinggi. Nah, jadi kalian perhatikan juga. Di sini, biasanya kalau slippage-nya terlalu tinggi, kalian baru entry langsung posisi minus. Pernah nggak waktu trading langsung posisi minus? Itu karena kalian nggak perhatikan slippage-nya. Jadi, kalian harus lihat-lihat dulu koin seperti apa. Prinsipnya, semakin besar koinnya, berarti semakin besar juga likuiditasnya. Kalau likuiditas besar, slippage juga akan lebih rendah. Jadi, kalian nggak akan langsung rugi besar di awal. Slippage yang bagus, maksimal adalah 0,05%. Kalian harus perhatikan pada saat entry mau di harga 100.000, lalu tereksekusi di harga 99.800. Itu kan bedanya cuma sedikit sekali, 0,0 sekian. Itu nggak sampai 0,05%. Berarti itu termasuk aman. Tapi ketika sudah melewati, nah kalian harus mulai pertimbangkan ulang, hati-hati dengan koin yang seperti itu. Karena spread dan slippage adalah biaya tersembunyi yang kadang kelupaan oleh para trader. Lalu yang keempat, itu ada trading fee. Trading fee ini adalah biaya yang harus kalian bayarkan ke exchange atau broker tempat kalian melakukan perdagangan mata uang kripto. Jadi ini ibarat biaya administrasi lah. Nah, sekarang ini exchange terbaik untuk kalian bisa mendapatkan trading fee paling murah itu adalah Binance. Karena di Binance ketika kalian mau trading di futures, kalian akan terkena 0,02% atau 0,05% per sekali transaksi. Jadi dari semua exchange yang pernah ada di dunia ini, Binance merupakan yang paling murah. Terutama kalau kalian join di Binance melewati komunitas Dynamic Execution, kalian akan mendapatkan potongan trading fee itu sampai 60%. Jadi sudah kalian memilih exchange yang paling murah, kalian menggunakan komunitas yang bisa memberikan trading fee lebih rendah lagi, maka apa yang kalian bayarkan itu akan jauh lebih kecil. Nah, trading fee kita ambil contoh aja, 0,05% ya, buat kita belajar sekarang. Futures itu, waktu kalian beli atau jual, akan terkena 2 kali transaksi. Jadi, beli kena transaksi bayar, jual juga kena transaksi bayar. Maka 0,05% akan langsung dikali 2. Kita ambil contoh 0,1%. Misal saya di sini pakai modal $1.000, lalu saya pakai leverage 10 kali, berarti posisi saya berapa? $10.000. Saya akan terkena trading fee 2 kali, yaitu 0,1% dari posisi saya, bukan dari modal saya. Jadi dikenakannya 0,1% dari $10.000. Di sini teman-teman jangan salah paham ya. Kita nggak dikenakan dari modal aslinya, kita dikenakan dari positionnya, dari berapa setelah kita kali leverage. Makanya teman-teman harus perhatikan, semakin tinggi leverage-nya, semakin besar juga modal yang harus kalian bayarkan. Jadi 0,1%-nya dari $10.000 itu kan sudah $10. Jadi waktu saya trading, saya akan langsung bayarkan $10. Pertanyaannya, ketika kita trading di market, kita harus cari profit berapa? Karena trading fee ini menentukan juga kita ini sebenarnya profit atau enggak pada saat kita ini cuma mendapatkan pergerakan yang singkat. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Saya mau trading dengan cari profit cuma 0,1%. Dengan leverage 10 berarti saya mau cari profitnya total 1%. Begitu ya. Karena trading fee ini juga sama 0,1%, 0,05 dikali 2 berarti 0,1%, maka secara nggak langsung meskipun saya terlihat profit dari pergerakan harga, saya bisa dibilang BEP. Karena saya harus bayar biaya administratif yaitu trading fee. Nah, biasanya trader yang masuk ke dalam scalping atau high frequency trading melupakan pergerakan ini. Karena meskipun pergerakannya kecil dapat profit, dia tetap harus bayar. Akhirnya malah BEP. Belum lagi kalau target profitnya lebih kecil daripada bayar trading fee-nya. Ya kan kesannya kita mau cari untung, tapi rugi gara-gara biaya administrasinya. Itulah kenapa saya ingin kalian paham supaya nggak rugi. Jadi trading fee ini pastikan milih di broker yang paling murah dan ikuti komunitas yang memberikan potongan diskon lebih besar lagi. Jadi kalian akan memberikan trading fee yang sangat kecil, biar kalian nanti nggak akan mengeluarkan biaya operasional yang terlalu besar juga waktu kalian trading setiap hari. Selanjutnya yang kelima, ini ada funding fee. Funding fee ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh trader futures karena pergerakan harganya itu berbeda jauh dari pasar spot. Futures ini memang pasarnya bergerak sendiri, tetapi harganya nggak boleh terlalu jauh dari pasar spot. Pernah nggak kalian berpikir, kok harga di futures sama spot ini kok mirip-mirip ya? Apakah mereka ini sebenarnya satu? Jawabannya tidak, mereka dua dan terpisah. Tetapi mekanisme funding fee inilah yang membuat futures nggak boleh menjauhi dari pasar spot. Jadi spot akan tetap jadi acuan di futures. Di sini pelajaran dalam funding fee ini cukup dalam, tapi saya ingin kalian paham garis besarnya saja ya. Pertama, funding fee itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, koin dari kripto itu kadang bisa funding fee positif, kadang bisa funding fee negatif. Tergantung apa sih? Tergantung harganya lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar spot. Ketika harga di pasar futures lebih tinggi dari pasar spot, funding fee akan positif.
Ketika harga di futures lebih rendah daripada harga pasar spot, maka funding fee-nya akan negatif. Oke, sekarang kita akan masuk lebih detail ya. Di dalam funding fee yang positif, jika teman-teman posisinya ngelong, maka teman-teman akan membayarkan biaya operasional ke posisi berlawanan kalian, yaitu yang nge-short. Sama juga ya skenarionya. Dalam posisi funding fee positif, ketika teman-teman nge-short, teman-teman akan mendapatkan uang karena posisi yang ngelong bayarkan biaya funding fee ke kalian. Tujuannya apa? Biar yang ngelong ini tidak ngelong lagi karena harganya ketinggian. Supaya dia mau bayar dan harganya bisa turun ke bawah mendekati pasar spot. Oke, sampai sini paham ya? Kita masuk ke funding fee yang negatif. Ketika saya ngelong dan funding fee negatif, saya akan mendapatkan uang dari trader short. Karena trader short dipaksa untuk membayar ke saya. Lalu, sama juga, dalam posisi funding fee negatif, dan saya atau kalian pelaku short, kita harus membayarkan ke posisi long, yaitu posisi yang berlawanan. Supaya apa? Harganya kan terlalu jatuh ke bawah. Beda di pasar spot, kita sudah keturunan ke bawah. Harus di long supaya harganya naik. Jadi ketika saya melakukan long, saya akan diapresiasi dengan dibayarkan funding fee. Tetapi yang nge-short, karena dia memaksa lagi turun ke bawah, dia harus bayar. Akhirnya, player-player yang terlalu jauh dan melawan dari pergerakan harga ini akan membayarkan ke pihak oposisi yang berlawanan. Oleh karena itu, akhirnya mau sejauh apapun pergerakan di antara pasar spot dan pasar future, pada akhirnya akan kembali mendekati seimbang. Nah, funding fee ini teman-teman jangan anggap sebagai biaya yang nggak penting ya. Karena ada beberapa koin, terutama yang kecil, funding fee-nya itu besar sekali. Yang harus teman-teman ingat dan diperhatikan adalah funding fee yang baik adalah 0,05%. Atau di bawahnya. Berarti kalau lebih dari 0,05%, teman-teman harus mulai pertimbangkan ulang karena itu biayanya cukup mahal. Jadi, angka 0,05% itu sudah termasuk mahal. Ada koin yang pernah mencapai funding fee-nya 3%. Itu besar sekali. Jadi, kalau teman-teman di sini main $10.000, loh 3%-nya sudah $300 loh. Kalau teman-teman membayarkan itu ke pihak oposisi, berarti kan teman-teman meskipun mendapatkan profit, malah kehilangan karena dipaksa bayar. Nah, mekanisme funding fee ini adalah paksaan dari exchange. Kalian nggak bisa milih untuk membayarkan atau tidak, karena itu akan langsung dipotong dari margin kalian. Pertanyaannya, pernah nggak kalian waktu trading futures, kok margin saya berkurang ya? Atau margin saya bertambah ya? Padahal posisinya belum ditutup. Nah, salah satunya dari funding fee. Kalian antara pembayar atau penerima uang. Ya, dari situ ya. 5 hal ini adalah yang harus kalian perhatikan ketika mau trading di futures. Untuk kalian yang ingin mendapatkan sinyal trading dan belajar lebih dalam mengenai futures, joinlah ke komunitas saya, Dynamic Execution. Kalian bisa join secara gratis, saya bagikan sinyal dan ilmunya ke kalian semua. Buat yang pemula masih mau belajar, nggak apa-apa, kalian bisa mulai dari awal bersama kita di sini. Lalu juga untuk trading supaya bisa lebih murah, kalian juga bisa lewat Dynamic Execution. Di situ kalian mendapatkan potongan sampai 60% daripada trading fee yang normal. Itu saja ya dari saya. Semoga kalian bisa mendapatkan profit dari market pada saat harga lagi turun.